Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke banget. Anak-anak, kita masih belajar di rumah ya. Kalian akan belajar bersama Bu Ika. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat, mengenal bangun ruang. Sebelum kita mulai belajar, coba anak-anak duduk yang rapi. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi benda-benda dengan bentuk bangun ruang tertentu. Yang kedua, kalian dapat mengelompokkan benda berdasarkan bentuk bangunnya. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan benda-benda di sekitarnya yang berbentuk bangun ruang tertentu. Adik asik sekali mainnya. Habis main kok berantakan si adik ini gimana? Ayo kita bantu rapikan mainan adik yuk. Anak-anak, coba kita lihat, kita perhatikan mainan adik ini ya. Bentuknya ini macem-macem ya. Warnanya juga macem-macem. Mari kita perhatikan. Ada warna hijau, ada warna merah, dan ada juga yang warna kuning ya. Nah, yuk kita rapikan mainannya adik sekarang. Kita tata yang rapi ya. Nah, sudah rapi. Sepertinya mainan adik ini unik ya. Bentuknya coba kita perhatikan. Selain warnanya yang bermacam-macam, bentuknya juga bermacam-macam bukan? Iya, bentuknya berbeda-beda. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang berwarna kuning ini, namanya bentuk kubus. Bentuk apa? Kubus, betul. Yang berwarna hijau dengan yang berwarna biru, ini sebenarnya sama bentuknya. Hanya saja posisinya ya, yang satu tidur, yang satu berdiri. Hijau dengan biru, mainannya adik ini berbentuk balok. Namanya bentuk balok. Sedangkan mainan yang berwarna merah, kita perhatikan. Bentuk yang seperti ini namanya bentuk tabung. Bentuk tabung. Dan satu lagi, yang ini namanya bentuk apa ya? Pasti semua tahu. Ya, betul sekali. Yang seperti ini namanya bentuk bola. Bentuk bola. Kubus, balok, tabung, dan bola. Keempat bentuk ini disebut dengan bangun ruang. Jadi, hari ini kita belajar tentang bangun ruang ya anak-anak. Ada kubus, balok, tabung, dan bola. Mari kita pelajari tentang bangun ruang ini. Yang pertama adalah kubus. Bangun ruang kubus, kita perhatikan bentuknya seperti ini ya. Kira-kira anak-anak tahu tidak? Benda di sekitar kita yang biasa kita lihat, yang bentuknya seperti kubus ini benda apa ya? Coba Bu Ika cari dulu benda apa ya. Nah, ini coba Bu Ika punya benda ini. Nah, apa namanya ini? Siapa yang tahu? Ya, betul. Dadu. Ini namanya dadu.
Nah, bentuknya kubus ya, dadu itu. Kita perhatikan. Ada berapa banyak sisi dadu? Ada berapa ya banyak sisinya? Siapa yang bisa bantu Bu Ika menghitung banyak sisi dadu? Kita hitung sama-sama ya, kita cari tahu. Oke, perhatikan. Untuk menghitung sisi dadu, kalau anak-anak pernah bermain dengan dadu ya, kita perhatikan. Ini titiknya 1. Ini titiknya berapa? Ya, 5. Ini 4. Ada titik 1, titik 5, dan titik 4. Yang tidak terlihat titik berapa? Dadu itu biasanya titik sampai berapa yang paling banyak? Betul, 6. Berarti yang belum ada titik 3, titik 2, dan satu lagi titik 6. Kalau kita perhatikan berarti ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Masing-masing itu satu sisi. Berarti ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Ya, berarti dadu punya 6 sisi. Karena dadu ini berbentuk kubus, punya 6 sisi, berarti kubus itu ada berapa sisi? Kubus ada 6 sisi. Betul, sekali lagi, kubus punya 6 sisi. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di rumah kita. Di sini Bu Ika punya 3 benda: penghapus, kado, dan lemari. Bu Ika ada pertanyaan untuk anak-anak. Dari ketiga benda itu, manakah benda yang memiliki bentuk kubus? Manakah benda yang memiliki bentuk kubus? Yang menjawab kado, kamu benar. Ya, benda yang memiliki bentuk kubus di antara ketiga benda ini adalah kado. Betul sekali. Lalu, penghapus dengan lemari itu bentuk apa Bu Ika kalau bukan kubus? Nah, mari kita perhatikan. Penghapus dan lemari, nah, bentuknya adalah bentuk balok. Betul sekali, balok. Jadi, bentuk balok ini berbeda dengan kubus ya. Jika kubus itu sisinya berbentuk sama semua ukurannya, sedangkan untuk balok sisinya ada yang lebih panjang atau ada yang lebih tinggi. Lalu berapa banyak sisi balok? Perhatikan gambar lemari. Lemari ini bentuknya memiliki bentuk balok. Mari kita hitung sisi yang ada pada lemari. Ada sisi depan, kita hitung 1. Kemudian yang kedua, sisi atas atau yang di atap ya. Lalu yang ketiga, sisi di bawah lemari. Yang keempat, sisi samping kiri lemari. Yang kelima, ada sisi samping kanan. Satu lagi, yang keenam, sisi belakang lemari. Nah, jadi lemari ada berapa sisi? Lemari punya 6 sisi. Artinya, karena lemari berbentuk balok dan lemari punya 6 sisi, berarti berapa sisi balok? Betul, sisi balok ada 6. Balok punya 6 sisi. Nah, setelah kita tadi belajar tentang kubus dan balok, kedua kubus dan balok itu punya ciri yang sama, tapi juga punya ciri yang berbeda ya anak-anak. Lalu, bagaimana dengan dua bentuk bangun ruang yang lain, yaitu tabung dan bola? Bagaimana Bu Ika? Benda-benda apa saja yang mirip dengan bentuk tabung dan bola? Lalu berapa banyak sisi tabung dan bola? Nah, itu akan menjadi tugas kalian. Tugas ini silakan ditulis dengan soalnya ya anak-anak. Ditulis di buku tulis yang berwarna merah muda. Ada 4 soal. Tulislah dengan rapi. Yang pertama,
Sebutkan dua benda di rumah yang memiliki bentuk tabung. Soal kedua, berapa banyak sisi pada tabung? Soal ketiga, sebutkan dua benda di rumah yang memiliki bentuk bola. Dan soal yang keempat, berapa banyak sisi pada bola? Jangan lupa saat mengerjakan tugas ini, minta tolong kepada ayah atau bunda untuk mengambil foto kalian, foto saat menulis, dan foto hasil tugas kalian. Kemudian, seperti biasa, kirimkan ke Microsoft Teams. Anak-anak di rumah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Ingat selalu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain. Semoga anak-anak dan keluarga di rumah senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah melihat video dari Bu Ika. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah menemani. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.